Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1618. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kata Pang Muling. Ya, benar, kata Dewi Linglong. Dia melirik Pang Muling tersenyum dan mengangguk. Tapi manajer Li pun memandang Qin dan kemudian memandang ke arah Pang Muling, ragu-ragu untuk berbicara. Sementara Qin saat ini juga sakit kepala. Apa yang sedang terjadi? Namun tidak nyaman baginya dan Dewi Linglong untuk tinggal di loteng yang sama, juga ditambah dengan Nona Pang Muling. Baiklah manajer Li, tolong berhenti berbicara dan Anda bisa segera kembali, kata Pang Muling. Setelah itu Pang Muling pun langsung menarik Qin dan juga Dewi Linglong untuk masuk ke dalam loteng, sebelum kemudian Pang Muling menutup pintu loteng. Ini hanya Mo Lao dan Tuan Li yang tersisa di pintu dan mereka berdua saling memandang. Lupakan, ayo kembali, kata Mo Lao. Dia menggelengkan kepalanya berbalik dan pergi. Baiklah, manajer Li juga melirik ke loteng. Dia menghela napas dalam, menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk pergi dari sana. Pada saat ini, scene berpindah. Di istana Tuan Muda Sipang, terlihat Dewa Perang Kuno dan Tuan Muda Sipang juga telah kembali ke kediaman mereka. Sipang, apa yang terjadi hari ini tidak bisa dianggap remeh. Ayahmu harus diberitahu secepatnya, kata Dewa Perang Kuno. Dia berkata dengan sungguh-sungguh kepada Tuan Muda Sipang. Katakan kepada ayah, Paman Gujan, apakah itu perlu? Kata Tuan Muda Sipang. Dia terkejut. Namun mata Dewa Perang Kuno menjadi serius. Sipang, kamu masih belum memahami keseriusan masalah ini. Dewa Perang Kuno nampak berkata sambil mundak-mandir. Qin itu tidak sederhana. Dia tidak terluka di bawah serangan energi perang kuno saya sebelumnya. Dan tubuhnya stabil seperti batu. Selain itu, Anda juga telah melihatnya menghadapi saya. Ini orang yang tidak memiliki rasa takut sama sekali. Tahukah kamu apa artinya itu? Memangnya apa artinya? Kata Tuan Muda Sipang. Artinya orang ini sama sekali tidak takut kepadaku. Bahkan berarti orang tersebut yakin bisa selamat dari seranganku. Tentu saja, mungkin juga karena manajer Li ada di tempat kejadian. Jadi dia tidak ada hubungannya. Namun jika dia benar-benar sangat percaya diri, maka itu akan merepotkan. Kata Dewa Perang Kuno mengatakan ini. Dewa Perang Kuno atau Gujan menyipitkan matanya dan dia berkata dengan sungguh-sungguh. Kamu juga seorang jenius yang tak tertandingi. Jadi kamu harus memahami apa yang diwakili oleh seorang jenius tak tertandingi yang dapat bersaing dengan ahli transendensi yang cukup untuk menimbulkan sensasi di seluruh 13 wilayah selatan. Mendengar kata-kata Dewa Perang Kuno, wajah Tuan Muda Sipang berangsur-angsur berubah menjadi jelek. Tentu saja, dirinya juga mengerti maksud dari kata-kata Dewa Perang Kuno. Dirinya, Sipang, juga merupakan jenius terbaik di Anyeo Mansion, dan dia memiliki reputasi di 13 bintang selatan. Namun hanya ada beberapa nama saja. Bagaimanapun, serangannya sebanding dengan kekuatan transendensi, tetapi itu hanyalah sebanding. Begitu dia benar-benar menghadapi ahli transendensi, dia tidak akan mampu menahan. Paling banyak hanya beberapa serangannya saja, apalagi pertarungan hidup dan mati. Namun begitu seorang jenius yang mampu menyaingi seorang ahli transendensi muncul, maka itu tidak akan sesederhana beberapa nama. Itu akan langsung menimbulkan sensasi di seluruh 13 wilayah selatan. Ketika saatnya tiba, bisakah saya tetap ahli transenden di rumah Anyeo ini? Dewa Perang Kuno tampak serius di saat mengatakan ini. Sipang, kamu tidak boleh gegabah tentang masalah ini. Jika anak laki-laki itu hanya memiliki kultivasi tingkat lanjut dan bakat luar biasa, maka itu saja. Bagaimanapun dia hanyalah orang luar dan tidak mungkin dia dapat mempengaruhi statusmu. Tapi jika penguasa istana tertarik kepadanya, maka... Mengatakan ini, mata Dewa Perang Kuno menyusut dengan cahaya dingin yang muncul dari matanya. Paman Gujan, maksudmu Tuan Istana Anyeo ingin dia bergabung dengan rumah Anyeo kita, kata Tuan Muda Sipang. Dirinya menjadi terkejut. Ya,
Itu bukan tidak mungkin, jadi kamu tidak boleh gegabah, kata Dewa Perang Kuno. Dia berkata dengan sungguh-sungguh. Saat ini, hati Tuan Muda Sipang pun berangsur-angsur tergenggelam. Jika memang demikian, maka usahanya selama bertahun-tahun ini mungkin akan sia-sia. Tidak mungkin, kata Tuan Muda Sipang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, orang ini adalah orang luar. Kapan giliran orang luar untuk mengambil alih rumah Anyou? Sama sekali tidak mungkin. Selain itu, Mu Ling dan aku adalah kekasih masa kecil. Saya sangat akrab dengannya. Alasan mengapa dia membawa Qin Chen kembali paling banyak adalah untuk berterima kasih kepadanya karena telah menyelamatkan hidupnya. Tetapi jika dia mengatakan dia tertarik kepada Qin Chen, saya tidak akan pernah mempercayainya, kata Tuan Muda Sipang. Dia menggelengkan kepalanya. Jika Mu Ling tertarik kepada laki-laki, saya pasti sudah berhasil. Mengapa saya harus menunggu sampai sekarang, kata Tuan Muda Sipang. Dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan bangga. Dirinya yakin akan hal ini, karena dari segi penampilan, dirinya mengaku cukup tampan. Namun Pang Mu Ling tidak pernah tertarik kepadanya, sehingga membuatnya yakin bahwa Pang Mu Ling tidak tertarik kepada laki-laki. Jika tidak, dengan pria setampan seperti dirinya ada di sini, yang merupakan kekasih masa kecilnya dan juga tumbuh bersamanya, bagaimana mungkin Pang Mu Ling tidak tertarik kepada dirinya? Namun pada saat ini, Tuan Muda, tiba-tiba seorang pelayan masuk dengan cepat. Pelayan itu berlutut dengan satu kaki dan tampak gugup. Ada apa? Kata Tuan Muda Sipang. Dia berkata dengan suara yang dalam. Pelayan itu lalu berkata dengan cemas, Anda meminta saya untuk mengawasi Qin Chen dan Nona Mu Ling. Saya pernah melihat mereka sebelumnya. Berbicara tentang ini, pelayan itu ragu-ragu sejenak dan akhirnya menggertakkan gigi dan berkata, bawahan ini telah menerima informasi bahwa Nona Pang Mu Ling dan Qin Chen memasuki loteng resepsi di rumah Anyou kita bersama. Apa? Mendengar itu, Tuan Muda Sipang pun terhuyung-huyung dan ekspresinya tiba-tiba menjadi ketakutan juga marah. Dia meraih pelayan itu dan berteriak dengan marah. Apa katamu? Mu Ling dan anak laki-laki itu memasuki loteng bersama. Apakah kamu yakin? Dirinya tahu betul loteng tamu ini biasanya diperuntukkan bagi tamu-tamu terkemuka di rumah Anyou. Mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk masuk ke sana. Hanya orang kuat seperti ayahnya yang berhak untuk tinggal di sana. Tetapi penguasa istana Anyou sebenarnya mengatur anak Qin Chen itu di sana. Bukan itu saja, Qin Chen adalah penyelamat Pang Mu Ling. Kepala istana bersyukur dan bukan tidak mungkin membuat keputusan seperti itu. Tapi sekarang di tengah malam, hari sudah sangat larut. Namun Pang Mu Ling sebenarnya ada di loteng yang sama dengan Qin Chen. Apa yang sedang terjadi? Ceritakan baik-baik apa yang terjadi. Bagaimana Mu Ling bisa berduaan dengan seorang pria? Kata Tuan Muda Sipang. Dia mengusir pelayan itu. Dengan keras, pria itu terjatuh dengan keras di tanah, mengeluarkan seteguk darah dan beberapa tulangnya patah di tempat. Pelayan itu menahan rasa sakit yang parah di tubuhnya. Pelayan itu buru-buru bangkit dan berlutut di tanah. Pelayan itu gemetar dan berkata, inilah yang dilaporkan kembali oleh informan kami yang tinggal di rumah Anyou. Setelah Raja Bismolao dan manajer Li mengirim Qin Chen dan Dewi Linglong ke loteng tamu, Nona Pang Mu Ling juga tinggal di sana dan kemudian tinggal di dalamnya bersama Qin Chen. Dan Dewi Linglong juga ada di sana. Tidak apa-apa, tetapi Pang Mu Ling, kenapa dia tinggal dengan anak laki-laki itu? Pada saat ini Tuan Muda Sipang tidak bisa menahan napas lega. Untungnya ada Dewi Linglong di sana. Akan tetapi tetap saja hati Tuan Muda Sipang masih dipenuhi dengan kesuraman dan wajahnya tetap jelek. Sipang, kita tidak bisa mengambil resiko lagi. Kita harus memberitahu Tuan Sipang, kata Dewa Perang Kuno. Melihat ekspresi garang di wajah Tuan Muda Sipang, Dewa Perang Kuno merasa hatinya tenggelam dan berkata dengan suara yang serius, di sini sepertinya ayah Tuan Muda Sipang juga bernama Sipang. Pada saat ini Tuan Muda Sipang memiliki ekspresi yang sangat galak. Qin Chen, ada auman diam-diam di dalam hati Tuan Muda Sipang. Sementara saat ini, di loteng tamu, Pang Mu Ling dan Dewi Linglong mengirim Qin Chen langsung ke kamarnya. Kalian berdua, ini sudah larut, kenapa kamu tidak tidur lebih awal? Kata Qin Chen. Begitu Pang Mu Ling dan Dewi Linglong duduk di sebelah di kamar Qin Chen, tetapi Qin Chen menarik mereka dan lalu mendorong mereka berdua
kedua wanita gadis itu untuk keluar dari pintu kamarnya. Menurut Mimin, Qin ini begitu bodoh. Qin lalu berkata, "Sampai jumpa besok," kata Qin. Qin kemudian menutup pintu kamarnya dan hanya menyisakan dua wanita dengan wajah yang tidak bisa berkata-kata dan tertekan seolah-olah menerima penolakan dari Qin. Pang Muling sangat marah sehingga dia menghentakkan kakinya. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa berbalik dan pergi bersama Dewi Linglong. Saat ini di dalam ruangan kamarnya, Qin duduk bersila di tempat tidurnya. Bisakah tempat terlarang gelap itu? Aku tidak tahu di mana letaknya. Mengizinkanku memasuki ranah transendensi dalam satu gerakan di sana, gumam Qin. Berdengung di telapak tangan Qin, aura hitam tak terlihat melonjak yang merupakan jejak kekuatan kegelapan yang tersisa di tubuhnya. Kekuatan gelap ini mirip dengan aturan Luo Tian gelap yang saya selamatkan dari galaksi neraka di alam semesta gelap waktu itu. Saya tidak tahu apa hubungan antara keduanya, kata Qin. Matanya berkedip menatap kekuatan gelap di depannya. Tidak peduli apa, kekuatan ini milik kekuatan atribut gelap. Mungkin aku bisa menggunakannya nanti, gumam Qin. Memikirkan hal ini, Qin diam-diam mengorbankan dunia kacau dan boom. Saat berikutnya, Qin menghilang seketika karena Qin memasuki dunia kacau. Dunia kacau Cakramgyeok Qiankun saat ini sangat luas dan tidak terbatas. Pohon iblis dari 10.000 alam saat ini tumbuh menjunjung ke langit. Di dunia kacau itu menopang langit. Sementara di atas langit, galaksi kekacauan dan galaksi neraka mengalir dan semuanya nampak indah. Sejak Qin memperoleh pembuluh darah ilahi ruang atau pena suci ruang dan lalu menempatkannya di dunia kacau, dalam waktu yang singkat, dunia kacau Qin telah mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Segala jenis harta langka telah tumbuh dan bahkan pohon buah pola dewa kekosongan juga telah mekar. Hahaha, nak Qin, kamu akhirnya ingat kami. Tuan Naga dan aku jadi gila bersembunyi di sini terus-menerus. Katakan padaku, apakah lautan kosmik menyenangkan? Apakah ada banyak naga betina di sana? Begitu Qin muncul di dunia kacau, tubuh naga sejati yang besar dengan cepat naik ke langit dan melayang di langit. Dan itu adalah leluhur naga Hong Huang. Begitu datang Qin dalam sekejap dan menatap Qin dengan penuh harap. Senior leluhur Hong Huang, masih ada yang harus kulakukan. Kamu bisa terus berlatih dulu, kata Qin. Qin mengatakan sesuatu kepada leluhur naga prasejarah dan tiba-tiba menghilang dalam sekejap. Hei, nak Qin, leluhur naga berteriak dengan tergesa-gesa, tetapi sosok Qin sudah menghilang di depan matanya. Dunia kacau ini dikembangkan oleh Qin. Di sini Qin adalah ahli aturan dan dapat mengembangkan segala dengan satu pemikirannya. Aku baru saja berkata, Qin pasti datang untuk menemui wanitanya. Mengapa kamu, seekor naga tua, berlari seperti itu? Kata leluhur suci sungai darah. Pada saat ini, leluhur suci sungai darah muncul di sebelah leluhur naga. Ayo pergi, cepat, naik. Jika kita berlatih dan menyerap keinginan transendensi Qin yang dia masukkan ke sini sebelumnya, kita juga bisa melangkah ke ranah transendensi dalam satu gerakan. Lalu kita bisa hidup bebas di lautan kosmik itu, bukan? Itu lebih baik daripada harus tinggal di sini selamanya. Leluhur suci sungai darah menggelengkan kepalanya, berbalik dan pergi, hanya menyisakan leluhur naga Hong Huang dengan ekspresi tertekan di wajahnya. Sementara saat ini, di jurang tertentu yang dipenuhi energi iblis di dunia kekacauan, sosok cantik muncul, menutup matanya rapat-rapat dan aura gelap tak kasat mata menempel di tubuhnya seperti dewa iblis. Dan itu adalah Chen Sisi. Pada saat ini, tiba-tiba Chen Sisi membuka matanya dan melihat ke langit. Dalam sekejap, dia melayang ke langit dan langsung jatuh ke pelukan sesosok tubuh. Pada saat ini, dalam kampan tak berujung dari jurang dunia yang kacau, dua sosok pun saling memandang. Mata mereka saling berhadapan, mengungkapkan kasih sayang satu sama lain. Mata Qin juga terlihat penuh kerinduan. Bertemu dengan mata Chen Sisi, sedalam langit berbintang juga penuh kelembutan. Keduanya hanya saling memandang dengan tenang, mengamati perubahan satu sama lain selama beberapa hari terakhir. Chen, kamu akhirnya ada di sini. Tahukah kamu kalau aku sangat merindukanmu akhir-akhir ini? Kata Chen Sisi.
Tangan ramping Chen Sisi menyentuh pipi Qin seperti air musim gugur. Setelah tidak bertemu untuk beberapa saat, Qin menjadi lebih kurus, tetapi auranya menjadi lebih kuat, dan ada sedikit kedalaman dan perubahan di matanya yang tidak dapat disembunyikan. Perubahan hidup yang disebabkan oleh cuaca seperti ini seharusnya tidak terjadi pada orang-orang seusia ini. Ini memberi Qin sedikit kedewasaan dan kestabilan. Melihat sedikit perubahan dalam hidup ini, hati Chen Sisi terasa sedikit sakit. Dirinya tahu bahwa Qin pasti menemui banyak masalah setelah datang ke lautan kosmik. Dirinya tahu lautan kosmik sangatlah luas dan tidak terbatas, dan orang-orang yang berkuasa yang ada di lautan kosmik bagaikan awan. Meskipun Chen Sisi memiliki kepercayaan penuh kepada Qin dan tahu bahwa suaminya ini adalah pria paling kuat di dunia, namun tidak peduli apa, tidak dapat dihindari bahwa Chen Sisi akan sedikit kelelahan secara mental dan fisik ketika pertama kali datang ke lautan kosmik ini. Seberapa sulitkah bagi seseorang dari alam semesta asli untuk membuka jalan di lautan kosmik ini? Qin terima kasih atas kerja kerasmu, kata Chen Sisi. Chen Sisi berkata seraya menyentuh wajah Qin dan menyandarkan kepalanya di dada Qin yang tebal juga penuh keamanan. Rambutnya tergerai dan temperamennya menjadi semakin indah dilihat dari atas. Lehernya yang seputih salju tanpa cacat sedikit pun menyebar hingga ke dalam bawah kerahnya. Seberapa sempurnakah wanita ini? Pada wajahnya yang memikat, hidungnya yang agak lurus dan bibirnya yang merah pun terlihat berair seperti buah persik yang matang, membuat orang mau mencium dan menghisapnya dengan keras. Di hadapan wanita seperti itu, siapapun pasti merasa rendah hati dan malu di hadapannya. Dia sangat seksi, memiliki lekuk tubuh yang sangat sempurna dan juga sangat menggoda. Namun dia begitu murni, tak tertandingi, seperti peri yang turun dari dunia kayangan. Itu suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Kedua perasaan ini saling terkait, membuat setiap pria memiliki keinginan untuk bisa memilikinya. Dan sekarang, Qin memeluk Chen Sisi. Melihat wanita yang begitu sempurna itu, hatinya dipenuhi dengan kedamaian. Saat ini, dia melupakan segalanya tentang dunia luar dan hanya ingin tinggal di sini bersama wanita tercintanya selamanya. Namun, Qin tahu bahwa dia tidak bisa melakukan ini. Alam semesta awal berada di akhir reinkarnasi dan saat ini berada dalam keadaan berbahaya. Qin belum mencapai ranah transendensi. Bagaimana dirinya bisa jatuh ke dalam cinta di antara hal ini? Sisi, besok aku akan pergi ke suatu tempat bernama Tanah Terlarang Gelap. Tempat itu, Qin menundukkan kepalanya dan hendak berbicara dengan Chen Sisi tentang Aniomansen ketika dia melihat tiba-tiba mata Chen Sisi yang berkedip dengan air saat dia menatapnya dengan curiga. Qin pun tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Sisi, ada apa denganmu? Kata Qin. Ini wanita, kata Chen Sisi. Dia memandang Qin dengan tatapan licik di matanya. Chen, kamu memiliki aroma seorang wanita di dadamu. Aku ingin tahu apakah ada wanita di sisimu sekarang, kata Chen Sisi. Mendengar itu Qin pun tercengang. Bukankah hidung Chen Sisi terlalu sensitif? Bisakah dia mencium bau ini? Kata Qin tersenyum pahit di dalam hatinya. Yah, memang ada seorang wanita di sisiku sebelumnya, tetapi itu hanyalah kecelakaan. Jadi tolong dengarkan penjelasanku, kata Qin. Qin buru-buru memberitahu bahwa wanita di luar itu bernama Pang Muling dan Dewi Linglong. Tetapi hati Qin langsung dipenuhi dengan keringat dingin. Wanita itu terlalu menakutkan dan intuisinya terlalu tajam. Pang Muling, wanita tertua dari Aniomansen. Dewi Linglong, seorang dewi dari sekte ilahi Linglong. Mendengar itu, Chen Sisi mengangkat kepalanya. Kedua wanita itu pasti sangat cantik, bukan? Yah, itu sedikit, kata Qin. Dia mengangguk. Dewi Linglong memang cantik, kalau tidak dia tidak akan disebut Dewi. Adapun Pang Muling, penampilannya rata-rata, tetapi temperamennya sangat luar biasa, yang merupakan wanita di rumah Anio. Begitu kata-kata ini keluar, Qin merasa suasananya sedingin es. Tentu saja ini jauh lebih buruk daripada kamu, kata Qin. Dia melihat tatapan Chen Sisi dan buru-buru menambahkan bahwa Chen Sisi jauh lebih cantik daripada kedua wanita itu. Mendengar itu, Chen Sisi tiba-tiba tersenyum seperti 100 bunga mekar dalam sekejap, dan segala sesuatu di dunia di sekitarnya tampak kehilangan warnanya.
dan itu sangatlah indah. Oke, aku tidak menyalahkanmu, kata Qin Chen. Kata Chen Sisi. Chen Sisi meletakkan jari lembutnya di bibir Qin Chen. Dan ketika jari dan bibir itu bersentuhan, keduanya terkejut. Chen, kamu pasti kesulitan menahannya. Sebenarnya, wajar jika seorang pria mencintai seorang wanita. Dan Chen, kamu sangat baik. Pasti akan banyak wanita yang menyukaimu. Sebenarnya, aku tidak keberatan. Qiansu, Jiruyu, dan yang lainnya. Dan aku pasti akan melakukan hal yang sama. Kami hanya berharap bahwa kamu dapat berhenti bekerja keras dan menghabiskan lebih banyak waktu bersama kami, maka kami akan puas, kata Chen Sisi. Chen Sisi sepertinya menyertakan kesetujuannya bahwa jika Qin Chen ingin menikmati wanita lain. Pada saat ini, Qin Chen pun memandang Chen Sisi. Permintaan yang sangat sederhana, tetapi dia bahkan tidak bisa memuaskan mereka. Dengan istri seperti ini, apalagi yang Qin Chen inginkan dari seorang wanita? Qin Chen memandang wajah cantik Chen Sisi. Pada saat ini, keinginan yang telah lama terpendam di dalam hati Qin Chen pun melonjak. Qin Chen pun tanpa basa-basi langsung memeluk pinggang Chen Sisi. Qin Chen menundukkan kepalanya dan hendak menciumnya. Chen Sisi mengulurkan tangannya untuk memblokirnya dengan panik dan berkata dengan suara, "Turun ke sana." Begitu Chen Sisi selesai berbicara, Qin Chen pun melompat dan jatuh ke dalam jurang dengan sangat tegas. Setelah jatuh ribuan kaki, jurang di bawah berubah dan sebuah gua dengan cepat terbentuk. Qin Chen terbang masuk dan sebuah tempat tidur dengan cepat terbentuk di dalam gua dengan Chen Sisi yang berada di pelukan Qin Chen. Mata indah Chen Sisi dipenuhi kilau dan dia memeluk Qin Chen dengan sangat erat. Sementara Qin Chen mengangkat pinggang Chen Sisi seperti pengantin baru dengan penuh senyum arti di bibirnya. Dan Qin Chen berjalan menuju ke tempat tidur selangkah demi selangkah seraya memopong Chen Sisi.